Dengan tidak memperpanjang perkenalan, kita akan langsung masuk pada acara atau kegiatan kita pada hari ini. Sebelumnya saya akan sampaikan urutan acara pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan yang sedang berlangsung. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Kadis kita. Yang keempat, yaitu acara inti, yaitu materi yang akan disampaikan oleh Mbak Ririn selaku manajer publikasi Nyalanesia. Kemudian yang kelima adalah diskusi dan tanya jawab yang nantinya akan diberikan 3 penanya pada kesempatan pertama. Dan yang terakhir, yang selanjutnya adalah foto bersama dan penutup. Baik, selanjutnya kita akan langsung masuk pada acara yang ketiga, yaitu sambutan sekaligus pembukaan webinar ini kepada Bapak Kepala Dinas Kabupaten Bengkalis, Bapak Hadi Prasetyo ST. Kami persilakan dengan hormat. Kepada Bapak, kami persilakan. Andai. Itu dia muncul. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bisa dengar? Alhamdulillah. Izin kedengaran suara saya? Sudah Pak, dengar? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur pada Allah Ta'ala, pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam acara webinar. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan pada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Yang saya hormati manajer strategi kerjasama Nyalanesia Ririn Setiawati. Yang saya hormati Fasilitator Program Literasi Nasional Kabupaten Bengkalis, Bu Daniar SPD MPD, guru SMP 11 Mandau ya Bu? Iya Pak. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Ibu kepala sekolah dan guru SD SMP Kabupaten Bengkalis. Bunga ditanam di pasu besi, warnanya merah menghias ruangan. Bersama gerakan semangat literasi di negeri bermasa, negeri junjungan. Bapak Ibu yang saya hormati, atas nama pemerintah Kabupaten Bengkalis, Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis menyambut baik kegiatan webinar yang ditaja oleh Nyalanesia ini. Kegiatan seperti ini patut mendapat apresiasi yang tinggi dan positif dari kita semua, terutama dari kalangan satuan pendidikan, para kepala sekolah, dan guru yang selayaknya sama-sama kita mengikuti acara webinar ini untuk meningkatkan dan mengembangkan program literasi pada satuan pendidikan kita masing-masing. Pada akhirnya program literasi sekolah di Kabupaten Bengkalis ini menjadi sesuatu yang sangat kita harapkan untuk mendapatkan peringkat yang semakin baik. Sebagaimana kita ketahui bahwa gerakan literasi sekolah merupakan gerakan yang bertujuan untuk mewujudkan generasi yang literasi dan memiliki budaya membaca dan menulis. Untuk mencapai tujuan itu, tentu gerakan literasi sekolah dilakukan dengan kolaborasi berbagai elemen seperti peserta didik, pendidik, tenaga pendidikan, kepala sekolah, pengawas sekolah, komite sekolah, orang tua, akademisi, penerbit, media massa, pemerintah, masyarakat, termasuk Nyalanesia pada kesempatan hari ini. GLS atau Gerakan Literasi Sekolah merupakan perwujudan
gerakan literasi yang sudah diluncurkan pada tahun 2016 sebagai implementasi Permendikbud nomor 23 tahun 2015 tentang penumbuhan budi pekerti. Dunia literasi kita di Kabupaten Bengkalis pun tidak lepas dari program ini. Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Dinas Pendidikan tetap memperhatikan dengan serius masalah dunia literasi di sekolah. Meskipun GLS memerlukan waktu yang relatif lama, kita tetap berkomitmen untuk berupaya meningkatkan mutu literasi di sekolah kita, dan sudah seharusnya kita berkolaborasi menggerakkan dan mengembangkan literasi melalui jalur pendidikan. Bukan hanya peserta didik yang menjadi subjek literasi, tetapi semua elemen penentu dan pendukung pendidikan. Karena itu model pembelajaran di sekolah patut multimoda yang mengaktifkan ke arah peningkatan literasi sekolah. Bapak Ibu para peserta webinar yang saya banggakan, GLS merupakan akses untuk kemampuan kita mengakses, memahami, menggunakan sesuatu secara cerdas, berbagai aktivitas antara lain membaca, melihat, menyimak, menulis, dan atau berbicara. Melalui GLS, sebuah upaya yang dilakukan secara menyeluruh untuk menjadikan sekolah sebagai organisasi pembelajaran yang warganya memanfaatkan literasi sepanjang hayat atau melibatkan kebudayaan membaca selama hayat hidupnya. Tujuan gerakan literasi sekolah yaitu untuk menumbuhkan kembangkan budi pekerti peserta didik melalui pembudayaan ekosistem literasi sekolah yang diwujudkan dalam gerakan literasi sekolah agar mereka menjadi pembelajar sepanjang hayat dan bisa juga menjadikan sebagai taman belajar yang menyenangkan dan ramah anak agar warga sekolah mampu mengelola pengetahuan. Berkembang atau tidaknya literasi sekolah sangat bergantung pada manajemen kepala sekolah dan warga sekolah. Kepala sekolah yang memprioritaskan pengembangan literasi niscaya akan mampu meningkatkan mutu literasi di sekolahnya. Karena itu, sebaiknya kepala sekolah berkolaborasi dengan warga sekolah dan berbagai pihak untuk mengembangkan program literasi sekolah. Bapak Ibu yang berbahagia, pada hari ini saya ingin menyampaikan sedikit tentang hasil survei PISA kita, yaitu Program for International Student Assessment tahun 2022 yang dirilis pada tanggal 5 Desember 2023 lalu. PISA ini merupakan kegiatan yang diinisiasi oleh OECD, yaitu Organization Economic Cooperation and Development. Tes atau survei PISA ini bertujuan untuk mengukur prestasi literasi membaca, matematika, dan sains peserta didik pada sekolah berusia 15 tahun. Tes ini sangat penting dilakukan karena dapat mengukur keterampilan peserta didik yang merupakan indikator dan kesuksesan generasi dalam 5-10 tahun mendatang. Bapak Ibu sekalian, dari 81 negara yang mengikuti PISA pada tahun 2020 kemarin, pada tahun ini tercatat Indonesia berada di peringkat ke-69 untuk literasi dan peringkat 67 untuk matematika, dan posisi ini mengalami kenaikan bila dibanding dengan hasil tes PISA atau survei PISA tahun 2018 yang menduduki urutan ke-74 untuk literasi dan 73 untuk matematika dan 71 untuk sains. Namun di balik kenaikan peringkat Indonesia pada skor PISA tahun 2022 kemarin ini terbaru, terjadi penurunan angka skornya turun, yaitu untuk ini juga terjadi pada dunia, rata-rata dunia, skor dunia turun 18 poin, sedangkan Indonesia secara menyeluruh turun sampai 12-13 poin. Satu sisi ini mungkin terjadinya karena ada krisis pandemi kita, artinya memang skor PISA ini sekarang pada saat 2002 ini tidak bisa menjadikan patokan mutlak, karena pada saat itu kita juga, seluruh dunia juga terkena pandemi COVID dan terjadi mekanisme pembelajaran yang berubah, yang tadinya luring menjadi daring, sehingga mungkin skor ini juga tidak bisa 100% mengartikan kondisi kondisi literasi yang ada di Indonesia. Dapat saya sampaikan, survei PISA ini akan dilaksanakan tahun depan, Bapak Ibu sekalian, untuk 3 tahun ke depan. Dia akan tahun depan dilaksanakan setelah 3 tahun lalu, 2022. Saya harap kita semua akan dapat mempersiapkan diri agar nanti tahun 2025 nanti jika bisa melakukan survei tes ke kita seluruh dunia,
pesertanya, itu angkanya sudah menjadi angka yang real, bukan lagi angka pandemi. Semoga peringkat kita ini makin baik di tahun 2025 nanti. Untuk saat ini, dapat saya sampaikan juga untuk rapor pendidikan Kabupaten Bengkalis dari Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Riau. Pada tahun lalu untuk aspek literasi Kabupaten Bengkalis berada pada posisi dengan kategori baik dengan nilai untuk jenjang SD dengan nilai sebesar 72,87 dan SMP 72,81. Meskipun pencapaian ini sudah berkategori baik, namun kita tetap harus bersemangat untuk mengembangkan aspek literasi di sekolah secara berkesinambungan dan berkelanjutan. Hanya dengan demikian, Kabupaten Bengkalis nantinya bisa menjadi kabupaten dengan nilai literasi yang tinggi. Bapak Ibu sekalian, para peserta webinar, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, webinar Sekolah Aktif Literasi, pengembangan program literasi sekolah, saya nyatakan dibuka secara resmi. Saya ada satu bait pantun lagi sebelum menutup. Kain pelekat di dalam penisi, keris hang tuah di dalam bahtera. Kuatkan tekad, kembangkan literasi, Bengkalis bermarwah, maju dan sejahtera. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali ke Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kata sambutan sekaligus pembukaan webinar kita pada siang hari ini oleh Bapak Kepala Dinas Kabupaten Bengkalis, dan mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita semua, harapan Bapak Kepala Dinas yang sudah disampaikan pada kata sambutan tadi, mudah-mudahan bisa terwujud. Kita bekerja sama, kita bersama-sama peningkatan literasi, khususnya tentunya di Kabupaten Bengkalis ini. Karena Nyala Nesia ini telah mempersiapkan untuk kita adalah sebuah startup pengembangan literasi, sekolah terpadu yang memfasilitasi siswa dan guru untuk menciptakan dan mempublikasikan karya. Mudah-mudahan melalui platform Nyala Nesia ini, kita akan bergandeng tangan bersama-sama untuk meningkatkan literasi di Indonesia secara umum dan khususnya tentunya di Kabupaten Bengkalis, baik itu siswa maupun tenaga pendidik di sekolah kita masing-masing. Itu tentunya menjadi harapan kita semua. Baiklah, dengan tidak memperpanjang waktu, kita langsung saja masuk pada acara selanjutnya, acara yang kita nantikan, yaitu materi yang akan disampaikan oleh Mbak Ririn dari manajer Nyala Nesia. Kepada Mbak Ririn, dipersilakan. Baik, selamat siang Ibu Daniar. Suara saya terdengar dengan jelas ya, Ibu? Ya, alhamdulillah cukup jelas, Mbak Ririn. Ya, saya menyapa Pak Hadi terlebih dahulu ya. Selamat siang, Assalamualaikum Pak Hadi, terima kasih sudah hadir. Ya, Assalamualaikum Mbak Ririn. Ya, saya juga menyampaikan selamat atas reputasi baik ya, rapor pendidikan di Bengkalis. Semoga bisa bertahan dan lebih baik ke depannya, begitu. Oke, dan ini juga saya diberikan info, begitu ada juga yang hadir ya dari staf pembinaan sekolah dan peningkatan mutu Kabupaten Bengkalis, Pak Musa. Selamat siang juga Bapak, terima kasih telah hadir dalam forum kali ini. Ini menyenangkan ya, karena dalam siang hari ini bersama-sama nanti kita berdiskusi begitu terkait dengan peningkatan literasi di Kabupaten Bengkalis, terutama melalui sekolah-sekolah ya, gitu. Nah, Bapak Ibu, perkenalkan, saya Ririn Setiawati, Strategic Partnership dari Nyala Nesia, begitu.
Jadi saat ini Nyalanesia itu tengah membuka pendaftaran ya program gerakan sekolah menulis buku yang tadi juga sekilas sudah disampaikan oleh Bu Daniar dan juga sudah didukung oleh Pak Kadisdik begitu. Nah ini bareng-bareng ya Nyalanesia itu juga menyediakan suatu gerakan wadah ya bagi Bapak Ibu yang ingin memfasilitasi dirinya dan juga siswa-siswi itu untuk berkarya literasi. Nah itu nanti bisa melalui Nyalanesia. Nah, nanti ke depannya saya akan menjelaskan materi terkait hal tersebut. Jadi, Bapak Ibu nanti silakan bisa menyimak ya. Kalau nanti ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu bisa langsung resen atau Bapak Ibu bisa mengirimkan pertanyaannya di kolom chat begitu. Baik, saya izin untuk langsung share screen ya, Bapak Ibu. Oke, apakah sudah terlihat dengan jelas? Baik. Oke, Mbak Didin. Sudah terlihat ya? Sudah. Oke, baik. Nah, di sini Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian ya, entah di sini tuh kepala sekolah, tim literasi sekolah, atau mungkin guru mata pelajaran, atau mungkin guru kelas, itu untuk menjadikan sekolahnya itu sekolah aktif literasi. Nah, saya juga ingin mengajak Bapak Ibu sekalian itu untuk juga menciptakan ekosistem yang mendukung perilaku literatif siswa dan guru. Nah, kenapa webinar kali ini tuh tidak secara khusus menyasar guru-guru yang hanya menyukai literasi saja? Pertama, karena kita perlu tahu bahwasanya sekolah itu perlu untuk menyediakan wadah, dan yang menyediakan wadah itu tidak cuma guru bahasa Indonesia saja. Jadi untuk peningkatan literasi ini merupakan tanggung jawab Bapak Ibu guru dan bersama Nyalanesia itu bersama-sama. Tidak hanya guru bahasa Indonesia atau guru bahasa begitu. Jadi ini merupakan langkah kolektif, sehingga untuk materi kali ini saya juduli adalah sekolah aktif literasi, yang harapannya Bapak Ibu sekalian ini dapat membawa sekolah-sekolah Bapak Ibu untuk menjadi sekolah aktif literasi. Oke, nah tadi sudah sempat disinggung oleh Pak Hadi terkait dengan kondisi skor PISA, begitu ya. Nah, saya ingin melanjutkan Bapak Ibu. Benar, memang skor PISA Indonesia di tahun sebelumnya itu memang sudah baik, begitu ya. Dan juga kita berdoa dan juga berupaya sehingga besok itu tahun depan kita bisa mendapatkan nilai yang lebih baik. Tapi kita perlu tahu bahwa untuk track record dari skor PISA di Indonesia itu untuk angkanya itu masih di angka 383. Nah, misalkan nih kita memiliki keinginan ya untuk maju menjadi negara seperti Singapura. Nah, ternyata ini gapnya masih jauh Bapak Ibu. Skor literasi siswa-siswi mereka itu menyentuh angka 500. Sedangkan kalau di Indonesia itu kita paling tinggi itu tahun 2009 di angka 400-an. Nah, kalau kita rata-rata ini skor kita itu masih di angka 383. Nah, kalau kita baca angka ini sebenarnya adalah kemampuan literasi kita itu masih di taraf membaca untuk tahu kata per kata, tapi kita kesulitan untuk menginterpretasi sebenarnya setiap kata itu artinya apa, kemudian juga korelasinya apa kegunaannya untuk masa depan, seperti itu. Nah, inilah yang ingin kita asah bersama, begitu, agar nanti suatu ketika kita dapat sejajar atau mungkin lebih baik daripada negara tetangga kita di Asia. Nah, kita punya aset Bapak Ibu, jadi walaupun ya kita sering sekali scroll media sosial, terus kemudian memprihatinkan soal pendidikan kita, tapi ternyata banyak sekali fakta-fakta yang sebenarnya bisa memotivasi kita secara positif. Salah satunya tadi yang sudah dikutip oleh Pak Hadi adalah, oh ternyata rapor pendidikan literasi dari Bengkalis itu sudah baik, begitu, tinggal kita tingkatkan. Nah, ini saya ingin menambahkan Bapak Ibu. Ternyata ada salah satu riset yang menyatakan bahwa sebenarnya siswa-siswi di Indonesia dan juga masyarakatnya, termasuk warga sekolah ya, itu menyukai kondisi atau iklim sekolah, begitu. Jadi kalau ditanya siswa-siswi itu lebih suka di rumah atau di sekolah, nah itu jawabannya adalah di sekolah.
Jadi ekosistem sekolah ini sebenarnya sudah dianggap menyenangkan bagi siswa. Jadi mereka itu senang kalau misalkan bisa ketemu siswa, teman-teman mereka, guru, seperti itu. Itu memberikan aura yang positif kepada mereka. Nah, ini pun hasil risetnya itu juga dikeluarkan oleh OECD yang juga mengeluarkan tes PISA. Jadi sebenarnya Indonesia itu memiliki peluang karena Indonesia menjadi negara dengan siswa yang paling bahagia. Nah, kondisi ini seharusnya bisa kita maksimalkan, Bapak Ibu. Jadi, ayo kita menyediakan program-program, aktivitas-aktivitas yang bisa memfasilitasi siswa itu untuk berkembang gitu, karena sebenarnya mereka sudah suka begitu beraktivitas di sekolah. Tinggal bagaimana nanti intervensi kita ya, begitu. Nah, kemudian kalau kita berbicara mengenai soal kenapa sih kita itu sulit untuk meningkatkan kompetensi literasi, atau kenapa sih kita itu sulit untuk membaca dan menulis, itu dulu ya. Itu biasanya menjadi kendala dari Bapak Ibu sekalian yang disampaikan, bahkan dalam rapat guru, kemudian workshop, begitu, pasti keluhannya sama. Saya kalau misalkan mengajar menulis siswa atau mungkin membaca gitu, pasti banyak yang bosan. Nah, ini ya perlu Bapak Ibu ketahui, begitu, ada beberapa faktor yang memang sudah ada dalam Indonesia itu yang perlu kita pahami. Pertama adalah tradisi lisan. Jadi, kenapa sih kok orang Indonesia itu sulit kalau baca? Nah, sebenarnya kita itu punya aset yang namanya tradisi lisan. Kita dari dulu ketika kecil ya, mungkin dari kebiasaan berkumpul dengan nenek atau kakek, itu lebih sering kita itu mendapatkan dongeng lewat ucapan-ucapan lisan. Jadi contohnya nih, kayak misalkan sebelum tidur kita diberikan nasihat, diberikan wejangan kayak gitu untuk jangan melawan sesuatu, ketika kita melakukan sesuatu nanti akibatnya akan seperti ini. Nah, itu termasuk salah satu tradisi lisan. Pun juga kita lebih senang untuk kumpul ya Bapak Ibu daripada kita berkirim surat. Untuk masa media cetak di Indonesia itu sangat singkat begitu. Bahkan kita masih bisa membayangkan sebenarnya kapan sih kita terakhir kita lupa begitu, kapan kita terakhir mengirimkan surat, atau mungkin belum pernah. Nah, terus kemudian yang kedua adalah karena ada situasi persaingan bentuk media lain. Jadi Bapak Ibu, untuk media lain ini kan juga bisa menjadi tantangan bagi kita ya, karena untuk sampai saat ini Indonesia itu terkenal sebagai pengguna media sosial dan streaming TV atau film atau game online yang paling tinggi begitu. Jadi kita udah punya ini namanya basic tradisi lisan, kemudian ketemunya sama media-media yang memfasilitasi itu, banyak audiovisualnya. Nah, itu yang juga menjadi salah satu pengaruh begitu. Jadi kita sulit untuk memproses yang namanya teks. Kemudian yang ketiga, nah ini juga menjadi PR bersama, kadang-kadang sekolah itu belum memiliki kesadaran untuk menciptakan budaya literatif di sekolahnya. Nah, budaya literasi itu seperti apa saja? Nah, ini saya bagi menjadi 3 hal. Yang pertama adalah akses bacaan, yang sayangnya di sekolah itu masih kurang, karena biasanya mungkin perpustakaan belum diberikan dana yang banyak begitu untuk mengadakan pengadaan buku. Kemudian juga kualitasnya itu masih banyak buku mata pelajaran, padahal ada juga buku-buku itu yang diperlukan seperti buku-buku fiksi, kemudian non-fiksi, buku-buku populer yang sebenarnya itu menyenangkan untuk dibaca. Tapi mayoritas yang ada di perpustakaan itu justru adalah buku-buku mata pelajaran. Nah, kemudian yang ketiga adalah belum adanya program literasi dengan kemitraan yang diimplementasikan di sekolah begitu. Jadi keseluruhan acara, keseluruhan program itu dikelola oleh sekolah sendiri begitu, sehingga variasinya itu kurang, atau mungkin siswa bisa saja merasa bosan seperti itu. Nah, kemudian kalau kita berbicara soal solusi ya Bapak Ibu, nah ini saya memberikan rekomendasi itu adalah 2 solusi. Yang pertama, karena kondisi kita seperti itu tadi ya, yang sebenarnya agak mustahil ketika kita memberikan pembelajaran literasi itu dalam bentuk paksaan saja. Contoh nih, harus bisa membaca, harus ngedrill, menulis, atau mungkin membaca. Nah, itu justru akan membuat siswa-siswi itu belajar tidak sesuai dengan kondisinya, atau tidak sesuai dengan zamannya. Nah, untuk itu kita perlu Bapak Ibu untuk memperbaharui pemahaman terkait dengan membaca. Jadi membaca itu memang penting, bahwa kita itu perlu membaca buku, membaca teks, itu sangat penting. Tapi di sisi lain kita juga harus mengembangkan
pemahaman kita bahwa membaca itu tidak selalu membaca buku, tapi juga bisa membaca lingkungan sekitar. Nah, ini saya kutipkan salah satunya dalam teori quantum teaching, begitu ya. Ternyata sumber pengetahuan siswa itu tidak hanya berasal dari kita membaca, tapi dengan kita mengelola seluruh kemampuan indrawi kita, seperti melihat, merasakan, atau mencium. Nah, ini memang pasti dekat sekali ya dengan aktivitas Bapak Ibu di sekolah saat mengajar. Nah, biasanya kalau ada observasi, terus kemudian Bapak Ibu mengajak jalan-jalan siswa-siswi, nah itu juga menjadi salah satu pendekatan membaca yang baik, karena membaca itu pada intinya adalah merangsang ya indrawinya kita, begitu, agar mendapatkan informasi input dari luar. Nah, input dari luar ini tidak mungkin kita dapatkan ketika kita tidak membuka indrawinya itu. Kemudian yang kedua adalah dengan memvariasikan aktivitas pendampingan literasi. Jadi Bapak Ibu, ternyata ada fakta di mana siswa itu ketika dilibatkan oleh guru atau orang tua dalam pelajaran membaca, itu skornya akan lebih tinggi daripada yang sama sekali tidak dilibatkan oleh orang tua dan juga guru. Jadi ketika siswa-siswi itu lebih banyak diminta untuk belajar secara pasif ya, kayak misalkan, oh yang penting saya memberikan PR, atau mungkin yang penting saya memberikan soal drill begitu, ANBK begitu. Nah, itu biasanya mereka akan stres ya, karena dia merasa belajar sendiri begitu. Nah, saat ini memang yang digemari atau yang mungkin lebih membuat siswa itu bersemangat adalah ketika ada suatu acara dan itu dilibatkan dari siswa-siswinya begitu. Jadi pun ketika memberikan PR seperti itu, nah itu biasanya dengan acara-acara yang kolaboratif seperti itu. Jadi bisa ya Bapak Ibu, apapun nanti latar belakangnya ketika ingin mengajarkan terkait dengan literasi, nah itu diajak saja, jadi tidak perlu minder, misalkan, oh saya malu nih mau ngajak siswa-siswi itu mengajar literasi, padahal saya itu nggak jago-jago amat. Nah, padahal dengan kita mengajak itu sebenarnya kita sama-sama belajar, seperti itu, jadi tidak apa-apa, tidak perlu harus guru bahasa Indonesia atau guru bahasa Indonesia, kita semua bisa mengajak siswa-siswi kita, rekan-rekan kita itu untuk berliterasi. Nah, ini lanjutan yang tadi ya Bapak Ibu. Jadi untuk membaca itu perlu kita ketahui bahwasanya kalau membaca itu adalah proses menyadari atau menjadi sadar. Nah, kebanyakan kita itu terjebak dengan ini ya, pemahaman bahwa membaca itu harus membaca buku. Jadi apapun bukunya itu harus dibaca. Nah, padahal esensinya adalah kalau membaca itu kita bisa tahu akan 3 hal, yaitu adalah fenomena alam, fenomena sosial, dan emosi diri sendiri. Nah, inilah yang medianya bermacam-macam begitu. Untuk itu memang perlu kita memvariasikan medianya, apalagi kita sudah tahu bahwasanya kalau kebanyakan orang Indonesia, anak Indonesia itu tidak suka membaca buku. Jadi sebenarnya ketika memang sekolah itu belum bisa memberikan akses yang baik terhadap kualitas buku, coba dicari media-media yang menarik begitu, tapi informatif. Contoh sederhana seperti ketika Bapak Ibu memberikan kutipan teks di WhatsApp group, atau kemudian memberikan kutipan video informatif di grup begitu. Jadi memang kita berikan informasi-informasi yang berkualitas begitu dengan format menarik agar juga sesuai dengan style mereka gitu. Nah, kemudian terkait dengan bagaimana sih sebenarnya kita mengukur kemampuan membaca siswa. Kalau tadi sebenarnya kita di tahap, kita bisa mengajak mereka itu membaca, setidaknya menambah informasi bagi mereka itu caranya bagaimana. Nah, kemudian setelah kita memberikan informasi-informasi itu, pasti guru-guru itu merasa bahwa perlu untuk yang namanya mengukur. Sebenarnya anak ini sudah bisa baca atau belum sih? Kalau semisal sudah bisa baca, itu sampai di tahap mana? Nah, ini ada 4 tingkatan sebenarnya Bapak Ibu. Ini merupakan penilaian sederhana yang bisa Bapak Ibu implementasikan gitu ya. Jadi ketika kita ingin tahu anak itu sudah bisa membaca pada tahap mana, Bapak Ibu perlu tahu ada 4 tingkatan ini. Yang paling rendah itu adalah membaca pemahaman literal. Jadi pemahaman literal itu kalau semisal anak-anak ketika habis membaca teks atau diberikan informasi, dia bisa mengulang begitu. Itu kejadiannya di mana, terus kemudian siapa saja tokohnya, terus kemudian kapan terjadinya, bagaimana prosesnya. Ketika anak tersebut bisa mengulanginya kembali, nah itu yang
bisa kita katakan anak tersebut sudah memiliki pengetahuan pembacaan literal begitu. Jadi apa yang ada di teks, apa yang ada dalam informasi itu bisa diingat dan bisa diceritakan. Nah, kemudian ketika memang sudah lolos di situ, kita masuk ke pemahaman interpretatif. Terus kemudian kalau semisal ternyata setelah itu kita tanya tuh bagaimana sih sebenarnya kesimpulannya atau mungkin rangkumannya begitu. Bagaimana sih perasaan dari si tokoh A gitu. Nah, itu yang namanya kita ingin tahu apakah anak-anak itu sudah memiliki pemahaman membaca interpretatif. Jadi apa yang tidak ada teks ya, yang tersirat itu bisa diidentifikasi oleh anak tersebut. Nah, sebenarnya dua kemampuan ini adalah dua kemampuan basic ketika kita mengajarkan siswa-siswi itu membaca. Nah, sayangnya beberapa anak ya, mungkin di lingkup SD dan beberapa SMP itu juga masih ada ya, yang kurang bisa untuk ke dua pemahaman ini. Nah, itu nggak apa-apa. Ketika memang belum sampai ke pemahaman literal, berarti memang masih prosesnya adalah mengulangi bacaan. Jadi mengeja, terus kemudian mengartikan kata per kata, belajar konjungsi seperti itu. Jadi masih di tahap mendasar. Jadi tidak perlu lompat. Nah, saat ini yang dites dalam ANBK, kemudian untuk kita ketahui kemampuan literasinya, itu biasanya memang di ranah kritis dan kreatif begitu. Nah, cuman catatannya adalah yaitu tadi ketika memang belum selesai di literal dan interpretatif, itu nanti akan sulit untuk masuk ke kritis dan juga kreatif. Nah, kalau kritis itu sebenarnya kuncinya adalah si anak itu bisa yang namanya mengevaluasi kebenaran, memberikan alternatif jawaban begitu. Jadi ketika dia diberikan suatu informasi, nah dia bisa melakukan verifikasi atau memvalidasi data yang ada begitu. Terus kemudian juga mencari sudut pandang lain gitu. Kalau semisal yang pemahaman kreatif, apa informasi yang sudah dia dapatkan itu bisa dikelola menjadi ide baru, menjadi proyeksi baru. Jadi contoh nih, ketika membaca soal berita kecelakaan kayak gitu, apa sih yang bisa dilakukan pihak instansi ke depannya begitu. Nah, dia bisa menuliskan itu dalam satu paragraf, ke depannya tuh harus ngapain sih. Nah, itu yang namanya dia sudah punya yang namanya pemahaman kreatif. Nah, dua kemampuan ini ya, kritis dan kreatif itu sebenarnya sudah masuk ke high order thinking skill, HOTS, yang biasanya itu masuk ke dalam ANBK. Nah, terus bagaimana caranya agar kita itu bisa melakukan habituasi atau pembiasaan bahwa kita itu perlu yang namanya membaca. Nah, ini sekali lagi dalam kondisi ya, sekolah itu masih belum bisa menyediakan bahan bacaan yang berkualitas. Maksudnya di perpustakaannya juga masih terbatas, setiap keluarganya itu juga tidak memberikan memberikan bacaan yang berkualitas, atau mungkin di rumahnya itu sama sekali tidak ada buku atau aktivitas mendongeng dari orang tuanya. Nah, di sekolah itu bisa melakukan beberapa intervensi. Nah, ini yang bisa saya rekomendasikan itu ada 3, yaitu membaca sambil jalan-jalan, membaca orang terdekat, dan membaca perasaan. Nah, ini adalah aktivitas-aktivitas sederhana yang bisa diimplementasikan saat pembelajaran. Pertama, kalau soal membaca sambil jalan-jalan. Nah, saya itu termasuk salah satu guru atau mentor itu yang lebih suka ya, melihat anak-anak itu beraktivitas di luar, suka jalan-jalan, suka ngobrol daripada main HP. Karena sebenarnya ketika main HP itu akses indrawi mereka itu terbatas gitu ya, atas apa yang terjadi dalam gawai mereka. Belum lagi kalau kena algoritma, jadi informasinya tuh itu aja. Tapi kalau semisal anak itu bisa bermain, kemudian suka jalan-jalan, suka eksplorasi, nah itu sebenarnya ada pembiasaan membaca di sana. Karena kan sensitivitas indrawinya kan terasah seperti itu, entah dengan dia melihat, atau mungkin dengan dia mengobrol dengan orang lain, atau mungkin dengan sederhana melihat baliho-baliho gitu, terus kemudian mereka membaca gitu. Jadi sebenarnya lebih bermanfaat. Terus kemudian kalau untuk aktivitas membaca orang terdekat, nah ini yang biasanya memang dilatih oleh jurnalis-jurnalis seperti itu. Ini salah satu cara yang dilakukan jurnalis untuk meningkatkan daya kreativitas dan juga kritis. Jadi bagaimana sih kita itu menggali informasi dari orang lain.
Nah, kadang-kadang kan kita ketika membaca buku sains ya, itu sepertinya banyak sekali informasi yang kita dapatkan, tapi rasanya tuh jauh. Kayak misalkan global warming, kita membacanya itu di kutub utara begitu, padahal kan sebenarnya global warming itu juga dirasakan oleh orang-orang sekitar. Misalkan orang yang menyapu di jalan seperti itu. Bagaimana sih rasanya terus berada di luar ruangan seperti itu. Jadi bagaimana sih kita bisa meningkatkan daya kritis kita itu dengan mewawancarai orang-orang seperti itu. Itu juga bisa dilakukan sebagai tugas atau variasi pembelajaran. Misalkan nanti ingin akhirnya menulis terkait dengan esai atau laporan pendek seperti itu. Terus kemudian kalau untuk membaca perasaan ini sebenarnya adalah pembiasaan untuk menulis jurnal begitu. Terutama ini akan bermanfaat bagi rekan-rekan remaja ya, atau mungkin siswa-siswi yang pernah punya track record itu dibully atau mungkin mendapatkan perundungan seperti itu. Nah, kebiasaan seperti ini itu juga berfungsi untuk siswa-siswi itu bisa meregulasi emosinya gitu, dan itu bisa diasah. Misalkan nanti ada momen-momen tertentu di mana siswa-siswi itu diminta untuk menulis, mengidentifikasi apa sih yang saya rasakan kayak gitu. Oke, nah kemudian apa sih yang bisa dilakukan secara kolektif? Kalau itu tadi kan dilakukan bisa secara individu ya Bapak Ibu. Jadi misalkan Bapak Ibu saat ini yang hadir di sini adalah guru IPA atau guru biologi begitu. Coba untuk bisa mengkreasikan pembelajarannya seperti itu tadi, memperbanyak observasi, terus kemudian juga bisa menulis jurnal seperti itu. Nah, tapi kalau secara kolektif apa sih yang bisa kita lakukan? Jadi secara kompak dilakukan oleh sekolah melalui manajemen sekolah, misalkan dengan adanya penganggaran dana BOS, terus kemudian juga kerjasama dengan instansi lain, dan ini tentunya dikomandoi oleh kepala sekolah. Yang pertama, kita perlu mengadakan itu tadi perubahan mindset bahwasanya literasi itu bukan hanya milik guru bahasa Indonesia, tapi seluruh guru mata pelajaran. Jadi ayo bisa digerakkan oleh siapapun. Jadi misalkan nanti dari tim Nyalanesia itu menghubungi Bapak Ibu, dan Bapak Ibu merasa aneh, loh kan saya bukan guru bahasa Indonesia, kenapa kok saya diajak diskusi terkait dengan literasi? Nah, ini salah satunya adalah untuk mengadvokasi Bapak Ibu sekalian untuk juga terlibat ya dalam gerakan dan bisa untuk belajar literasi juga begitu. Terus kemudian yang kedua adalah peremajaan referensi baca. Nah, ini yang menjadi isu kita semua ya Bapak Ibu, apalagi yang di luar daerah Jawa. Nah, itu pasti sulit sekali untuk mendapatkan akses terkait dengan buku, terutama yang non mata pelajaran begitu. Jadi bisa salah satunya diakomodir oleh kepala sekolah itu untuk juga melakukan penganggaran untuk penambahan referensi baca. Kemudian yang ketiga adalah tentunya kalau referensi baca itu kan lebih kepada hardware-nya ya, fisik begitu. Tapi ada juga kita itu pengimplementasian programnya begitu. Bagaimana kita meningkatkan mutu pendidikan itu melalui implementasi program-program yang tepat guna. Nah, dalam konteks ini adalah bagaimana kita mengimplementasi program itu yang mendukung kreativitas siswa, terus kemudian keberanian siswa dalam berkarya, begitu bisa mempertahankan eksistensi karyanya seperti itu. Nah, itu juga bisa dilakukan agar siswa-siswi itu lebih mencintai literasi. Nah, untuk program-programnya yang bisa diimplementasikan itu sebenarnya banyak sekali variasinya di Indonesia. Ada program dari Kemdikbud, mungkin instansi-instansi lain juga menyediakan, tapi yang di sini sarankan oleh Nyalanesia adalah coba untuk menerapkan suatu program itu yang jelas outputnya itu apa begitu. Jadi kita tidak terperangkap pada pertanyaan dan jawaban kayak apa sih yang diharapkan dari program literasi ini begitu. Oh, ingin meningkatkan budaya literasi, ya itu bagus sebagai visi, tapi kita akan kesulitan untuk mengukur nanti outputnya bagaimana. Nah, salah satu yang saya ingin sampaikan, output itu seperti apa? Nah, itu salah satunya adalah output itu bisa berupa fisik. Contoh nih, buku. Misalkan kita pengen mengajak siswa-siswi itu untuk tidak malu menulis dan juga mau untuk start membaca. Nah, itu kan bisa kita menuliskan buku bersama, buku antologi. Jadi seluruh siswa itu bisa secara kolektif menulis dan nanti dipublikasikan melalui penerbitan buku dan juga percetakan buku. Kemudian misalkan sekolah ingin fokus pada ANBK, ya berarti memang outputnya nanti adalah untuk menaikkan rapor pendidikan atau menaikkan skor ANBK kayak gitu.
Kemudian kalau untuk akreditasi, kemudian prestis, terus kemudian apalagi ya, brand untuk baik di bidang literasi. Nah itu juga bisa untuk kita ada tujuan menghasilkan jumlah siswa juara. Nah itu tadi bentuk-bentuk output begitu yang bisa ditentukan. Jadi ayo pilih program yang ada outputnya begitu. Jadi membantu kita untuk tahu ya tujuannya begitu. Tidak hanya meningkatkan budaya literasi, tapi meningkatkan budaya literasi dengan mencapai A, B, C, D kayak gitu. Nah, ini yang salah satunya direkomendasikan oleh Nyalanesia, yaitu dengan mengikuti program Gerakan Sekolah Menulis Buku. Jadi, salah satu program Nyalanesia itu yang saat ini masih dibuka pendaftarannya itu adalah program Gerakan Sekolah Menulis Buku. Nah, program Gerakan Sekolah Menulis Buku ini diinisiasi dengan menggunakan reverse teknik. Jadi, bagaimana ketika kita mengimplementasikan suatu program, itu kita fokus terlebih dahulu terkait dengan outputnya. Nah, outputnya ini kalau di program Gerakan Sekolah Menulis Buku atau kita bisa singkat GSMB Nasional, itu adalah kumpulan tulisan siswa, guru, dan juga kepala sekolah. Jadi co-creation, karyanya mereka itu bisa dijadikan satu buku, diterbitkan, dan juga dicetak. Kemudian juga nanti kita akan memfasilitasi kompetisi. Nah, kompetisinya itu nanti bisa menghasilkan juara di tingkat sekolah dan juara tingkat nasional. Terus kemudian ketika kita udah tahu nih outputnya itu apa, nah kita baru mengobrolkan terkait dengan apa ya intervensi yang bisa kita lakukan. Nah, untuk itulah Nyalanesia juga memberikan yang namanya pelatihan literasi terkait dengan menulis kategori-kategori tertentu, terus kemudian bagaimana cara membaca yang baik, terus kemudian juga bagaimana cara menulis yang baik, seperti itu. Nah, dalam prosesnya begitu, kita ada juga yang namanya komunitas guru dan siswa pecinta literasi. Jadi kita tahu ya Bapak Ibu bahwasanya untuk berliterasi itu kan memang kadang-kadang penat ya. Nah ini kan perlu support system dari Bapak Ibu guru lain, begitu dari komunitas lain, dari daerah lain. Nah Bapak Ibu nanti ketika mengikuti GSMB Nasional, nanti juga tergabung dalam komunitas nasional tersebut. Bahkan pun buku-bukunya akan diterbitkan secara nasional. Nah nanti dalam setiap prosesnya pun juga akan diberikan apresiasi-apresiasi baik kepada individu, kepada Bapak Ibu sekalian, maupun juga secara kolektif atas nama sekolah dan juga siswa, seperti pemberian tiket Festival Literasi Nasional. Jadi secara khusus nanti Bapak Ibu akan diundang dalam acara Festival Literasi Nasional. Kemudian juga akan mendapatkan piagam, sertifikat, dan itu bisa dipergunakan Bapak Ibu untuk ini ya mengisi aplikasi e-kinerja seperti PMM, kemudian juga sertifikasi seperti itu, karena nanti untuk piagam dan sertifikat yang kita berikan itu kebanyakan 40 JP seperti itu. Nah, itu juga bisa bermanfaat selain untuk sekolah, juga untuk Bapak Ibu sendiri gitu. Nah, kemudian untuk bagaimana track record-nya, sebenarnya GSMB itu sudah berjalan ya hampir 9 tahun ini, 8-9 tahun ini, dan memang sudah digemari oleh banyak sekolah. Nah, Bapak Ibu bisa nanti di akhir tahun ini ya itu bisa mendaftar. Syukur-syukur setelah webinar ini Bapak Ibu ketika nanti diberikan link pendaftaran itu bisa langsung mendaftarkan sekolahnya. Jadi nanti tinggal satu perwakilan saja itu yang mendaftar. Jadi tidak perlu seluruh siswanya itu mendaftar. Cukup perwakilan nanti mengidentifikasi sekolahnya mau didaftarkan berapa siswa seperti itu. Jadi nanti mengikuti program ini nanti bisa untuk mensupport gerakan literasi sekolah, kurikulum merdeka, dan peningkatan rapor pendidikan. Nah, kemudian untuk singkatnya nanti apa aja sih yang akan bisa didapatkan gitu. Ada penulisan, pelatihan, penerbitan, pengadaan, perlombaan, pengembangan, dan juga penghargaan. Jadi setiap sekolah itu nanti bisa mengirimkan minimal 50 siswanya, dengan per siswa itu ada pembayaran sebesar 75.000. Jadi kalau semisal dalam satu sekolah itu yang didaftarkan adalah 50 siswa, maka nanti yang dibayarkan adalah 3.750.000 begitu. Dan ini sudah merupakan program One Stop Solution ya Bapak Ibu. Jadi nanti ketika Bapak Ibu sudah mendapatkan pelatihan, kemudian dibimbing untuk menulis, sampai nanti mendapatkan bukunya masing-masing gitu. Itu sudah one stop solution. Jadi tidak perlu mencari vendor lain, tidak perlu mencari mitra lain begitu. Jadi sudah langsung di situ. Pun juga karya-karya yang dikirimkan nanti itu langsung bisa dijuri di tingkat nasional.
Nah, ini adalah contoh hasil buku karya programnya ya, Bapak Ibu. Jadi ada juga nih antologi dari siswa dan juga guru kolaborasi begitu. Nah, kebanyakan cover-cover ini itu konsepnya dibikin oleh sekolah itu sendiri begitu. Jadi sekolah, entah itu siswanya, entah itu gurunya, itu bisa berkreasi. Pengen cover seperti apa? Nah, nanti tinggal dibuatkan oleh Nyalanesia. Kemudian juga selanjutnya setelah menulis buku antologi ya bareng-bareng, nanti tim literasi sekolah, kemudian juga kepala sekolah, guru itu nanti bisa mendapatkan voucher penerbitan lanjutan. Jadi bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu ketika selanjutnya nih saya pengen nulis buku antologi bersama rekan-rekan saya, atau ingin menulis buku bahan ajar. Nah, itu bisa nanti melalui program ini gitu. Nah, ini adalah sekilas terkait dengan pelatihan-pelatihannya. Jadi ada banyak sekali pelatihan yang disediakan oleh Nyalanesia. Tapi itu semua melalui video LMS. Jadi Bapak Ibu tidak berkewajiban untuk mengakses semuanya. Tergantung mana yang Bapak Ibu perlukan. Dan nanti setiap pelatihan itu ada sertifikat 40 jamnya gitu. Jadi ini pun juga bisa dinikmati oleh Bapak Ibu kapan saja dan di mana saja. Termasuk ketika nanti Bapak Ibu ingin mengajarkan video yang diberikan oleh Nyalanesia itu kepada siswa sebagai pendampingan pembelajaran, itu juga bisa. Jadi nanti bisa diputarkan begitu dan kemudian siswa-siswi bisa belajar bersama melalui video-video tersebut. Terus kemudian untuk penerbitan dan juga percetakannya itu juga udah ada alurnya. Jadi nanti mudah, Bapak Ibu tinggal mengumpulkan naskah dari siswa-siswi, kemudian nanti dikirimkan melalui Google Formulir. Nanti akan difasilitasi editing, kemudian layout seperti itu. Kemudian kalau semisal nanti ada plagiasi, itu nanti akan dikembalikan sebagai revisi kepada sekolah Bapak Ibu. Nah, kemudian nanti ketika sudah diperbaiki masih bisa dikembalikan lagi. Jadi dari tim Nyalanesia juga menyediakan proses konsultasi atau revisi seperti itu. Jadi tidak perlu khawatir, bukunya pasti akan terbit begitu. Nah, untuk fasilitas programnya ini bermacam-macam Bapak Ibu. Saya pertama mau menyampaikan yang untuk tim literasi sekolah dan guru koordinator. Jadi 75.000 yang dibayarkan nantinya itu 10.000-nya akan kembali kepada sekolah. Nah, itu bisa dikelola oleh tim literasi sekolah maupun oleh oleh guru koordinator atau mungkin anggota, atau mungkin digunakan secara kolektif. Jadi sederhananya adalah nanti 3.750.000 ya minimal yang Bapak Ibu bayarkan, itu nanti 500.000-nya akan kembali kepada sekolah begitu sebagai dana operasional, bisa dipergunakan untuk aktivitas tim literasi ke depannya, atau mungkin bisa untuk apresiasi bagi guru-gurunya seperti itu nanti bisa ditentukan oleh sekolah. Kemudian juga fasilitas-fasilitas lain seperti piagam dan juga sertifikat lainnya. Nah, kemudian untuk fasilitas guru dan juga siswa itu juga bermacam-macam, entah itu dari pelatihan maupun juga dari sertifikat. Nah, yang terpenting Bapak Ibu, 75.000 yang dibayarkan itu nanti satu buku itu sudah didapatkan oleh seluruh siswa yang diikutsertakan. Jadi mereka tidak menambah biaya cetak seperti yang ada di di jasa-jasa luar seperti itu yang masih ada biasanya penambahan biaya cetak, karena 75.000 itu sudah include dengan biaya cetak buku mereka sendiri. Kemudian juga untuk sekolah begitu nanti kami akan berikan beragam fasilitas termasuk juga MMT selamat datang, sekolah literasi, kemudian juga plakat, piagam, dan juga untuk buku-buku yang nanti diterbitkan oleh Nyalanesia itu nanti akan ada royaltinya, karena nanti akan kita perjualbelikan juga dalam marketplace resmi Nyalanesia yaitu Nyala Galeri begitu. Jadi sebenarnya memang sudah lengkap gitu, mulai dari kita dilatih, kemudian difasilitasi hingga kita diajarkan untuk bagaimana kita nanti memasarkan. Jadi bukunya memang sudah kita terbitkan secara nasional seperti itu. Nah, untuk rangkaian kegiatan program begitu, Bapak Ibu, jadi kita masih menunggu ya pendaftaran Bapak Ibu hingga 21 Oktober gitu. Jadi nanti silahkan Bapak Ibu ketika ingin berkonsultasi bisa bertemu dengan Ibu Daniar atau mungkin chat begitu ya, atau mungkin nanti langsung ke saya juga nggak apa-apa begitu terkait dengan pendaftaran, karena sebentar lagi akan ditutupnya.
Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin berpartisipasi begitu dari jenjang SD, SMP maupun SMA, sekali lagi saya sampaikan untuk pendaftaran programnya itu minimal 50 siswa, didampingi 1 guru tim literasi sekolah. Jadi untuk pembayarannya ini gratis untuk guru, kemudian untuk siswa itu di 50 dikali 75. Jadi tadi yang seperti saya tanyakan 3.750 dengan kuota guru yang gratis itu 5. Kalau lebih dari itu, lebih dari 5, nanti akan ada pembayaran 75.000 per peserta seperti itu. Nah, itu nanti Bapak Ibu bisa mengisikan pendaftaran itu melalui formulir berikut ini. Nah, saya minta tolong operator mungkin bisa juga bantu saya untuk mengirimkan link pendaftaran ya dari GSMB Nasional, begitu barangkali ada Bapak Ibu yang saat ini sudah tahu GSMB Nasional dan ingin mendaftar, itu silakan bisa mendaftar langsung di forum ini begitu. Karena itu nanti untuk pendaftarannya mudah, Bapak Ibu hanya cukup 1 perwakilan yang mendaftarkan. Nanti tinggal diberikan informasi berapa sih yang ingin didaftarkan, minimal 50, jadi mau daftar 50 dulu, atau kita sudah siap 100 siswa, nah itu silakan ditulis 100 begitu. Nah, untuk 50 orang ini, anak ini tidak perlu dirincikan namanya satu-satu begitu, jadi ketika pendaftaran cukup diinformasikan berapa sih jumlah yang ingin diikutsertakan dalam satu sekolah. Nah, saya minta tolong dibantu untuk dikirimkan link pendaftaran ya untuk gsmbindonesia.com. Bapak Ibu bisa langsung mendaftar. Nah, kemudian Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nanti mendaftar di hari ini hingga besok begitu, nah ini ada promo terbatas yang perlu saya sampaikan juga begitu. Karena tadi ada dana operasional minimal kan 500.000 ya Bapak Ibu. Nah, kalau nanti mendaftarnya sebelum tanggal 15 Oktober atau besok begitu, nah itu nanti bisa mendapatkan tambahan cashback sebesar 250.000 untuk sekolah. Begitu, dan ini hanya berikan untuk 50 sekolah tercepat. Nah, ini kan saat ini yang hadir 367 ya. Jadi silakan Bapak Ibu mungkin bisa menyicil untuk mendaftar saat ini agar bisa mendapatkan promo. Pun ketika nanti Bapak Ibu dihubungi oleh Bu Daniar atau merasa ingin berkonsultasi lebih lanjut, silakan bisa menghubungi Bu Daniar. Nah, itu ya Bapak Ibu. Kemudian juga Bapak Ibu bisa mendapatkan bonus pelatihan juga dari Nyalanesia Next Gen Teacher Academy, dan ada 2 tiket. Nah, itu juga bisa Bapak Ibu dapatkan ketika mendaftar maksimal banget besok. Jadi silakan Bapak Ibu, masih ada waktu, bisa untuk mendaftar begitu. Oke, nah mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf begitu, dan setelah ini nanti bisa dilakukan sesi diskusi bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait pengembangan program literasi, entah itu variasi aktivitasnya ya, dari dalam diri sendiri maupun kolektif, atau ingin bertanya terkait dengan GSMB Nasional, boleh sekali. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan ke Ibu Daniar terlebih dahulu. Baik, terima kasih kepada Mbak Ririn yang telah menguraikan materi tentang literasi tadi, bahwa memang literasi ini sangat penting kita tingkatkan, baik itu siswa maupun guru di sekolah. Bukan hanya yang terlibat untuk peningkatan literasi ini, bukan hanya guru bahasa Indonesia, akan tetapi adalah seluruh guru, apapun bidang studinya, karena literasi ini merupakan dasar, atau bisa kita katakan adalah situasi yang sangat penting untuk dikuasai oleh siswa tentunya. Yang jelas bisa kita katakan bahwa dalam menjawab soal, siswa harus mampu untuk memahami apa yang diminta di dalam soal tersebut. Ini merupakan salah satu tentunya kemampuan literasi yang harus dikuasai oleh siswa kita dalam semua mata pelajaran.